Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bacakan pantun sebelum saya mulai. Datang melamar bersama saksi, membawa mahar buah delima. PAN RB dan APR BPN saling berkolaborasi, wujudkan Indonesia Emas 2045. Makan mie pakai ceker, makannya pakai baju batik. Selamat Mas Menteri ATR atas mobil layanan elektronik. Pak Menteri yang saya hormati, saya ini udah kalau sama Pak Menteri saya kalah abu saya. Pertama dulu gizinya bagus karena anaknya presiden, jadi tinggi. Kita ini kurang gizi nih, karena di kampung. Kita udah janjian terus beberapa kali, tapi ya tertunda karena rapat kabinet dengan presiden sehingga tidak memungkinkan untuk acara ini digelar. Karena itu saya ingin memberikan sambutan yang luar biasa untuk beliau dan Ibu. Tepuk tangan saya kira buat Pak AHY dan seluruh jajaran BPN di seluruh Indonesia, terutama Pak Sekjen dan teman-teman. Pak PJ Gubernur Bali ini luar biasa, nggak perlu pilgub tapi jadi gubernur. Nah, maka balasannya tidak ada pilihan kecuali kerja keras dan inovasi. Apalagi bupatinya keren-keren, kerja keras. Saya kira pilihannya membangun inovasi dan membuat terobosan. Tepuk tangan saya kira buat Pak PJ, Pak Wakapolda, Pak Kasdam, Pak Kepala BPN, teman-teman dari Ombudsman ada yang hadir, juga BPKP, BPK, teman-teman BPN seluruh Provinsi Bali, para bupati dan wali kota yang hari ini hadir, yang baik yang sudah mendapatkan penghargaan atau yang sedang hari ini di-launching oleh Pak Menteri tadi. Hari ini saya hadir bersama Bu Sesmen, Bu Rini, dan staf ahli Pak Doni. Buat saya hormati, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut seluruhnya. Pertama, saya ingin mengapresiasi bahwa ini bagian dari birokrasi berdampak sebagaimana arahan Bapak Presiden. Oleh karena itu selamat kepada BPN karena telah melonsing apa yang disebut dengan sertifikat elektronik. Saya sejak 2 hari yang lalu ke tempat ini, kemarin juga dengan Pak Menteri di acara di GWK, luar biasa. Para kepala negara, masyarakat tertegun karena kolaborasi seni dan budaya yang pembandingnya tiada terhingga. Kalau digital itu pembandingnya banyak. Dan kita jangankan juara dunia, dengan Singapura aja kita kalah. Tapi begitu kita masuk di budaya, pembandingnya tidak terhingga. Maka tidak heran kalau Bali menjadi destinasi salah satu yang terbaik di dunia. Saya kira tepuk tangan buat, oh iya ini ada foto kemarin ya. Nah ini foto kemarin dengan Pak, kreatif juga anak-anak langsung ditampilkan. Nah Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya kemarin saya baru saja Pak Gubernur, saya nggak ngabari Pak Gubernur, saya datang ke Buleleng, ternyata kota kelahirannya Pak Gubernur. Kami kemarin memenuhi usulan masyarakat Bali untuk meningkatkan status perguruan tinggi Institut Agama Hindu Bali, Sekolah Tinggi Agama Hindu Bali menjadi Institut Agama Hindu Bali kemarin di Buleleng. Saya disambut dengan luar biasa, masyarakatnya guyup yang ada di Buleleng, dan ini tentu menjadi bagian dari transformasi SDM terutama yang ada di Bali, khususnya di Buleleng. Karena Pak Menteri, Buleleng ini pernah menjadi ibu kota Sunda kecil, ya, yaitu ibu kota Bali, NTT dan NTB. Kemudian setelah itu Bali pindah ibu kotanya ke Denpasar. Jadi peradabannya luar biasa. Pak yang saya hormati, sekali lagi atas nama Menpan RB dan teman-teman mengapresiasi langkah. Yang kedua yang saya hormati, oh ya, fotonya langsung ada juga, boleh juga anak-anak. Nanti tukinya kita naikkan. Nah ini kemarin kami juga bertemu dengan ratusan ASN, hampir 1000 ASN di di Buleleng. Karena saya sampaikan kepada mereka, Pak AHY, Pak Menteri, kita boleh tidak suka dengan birokrasi, tetapi sejak Musrenbang Des, Musrenbang Kap, sampai Musrenbang Nas yang mengeksekusi birokrasi. Oleh karena itu saya kira betul apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri AHY, bagaimana digitalisasi birokrasi di ATR ini menjadi penting, karena digitalisasi itu bagian dari cara untuk mendorong kinerja dan target capaiannya ke depan jauh lebih terukur. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana menggerakkan birokrasi berdampak. Inilah yang sering kami sampaikan di berbagai kesempatan. Saya bertemu dengan teman-teman ATR di Indonesia untuk menyampaikan pesan Bapak Presiden 3 hal. Pertama, bagaimana mendorong birokrasi berdampak. Pak Bupati tidak bosan-bosannya saya terus mengingatkan, karena kita ini kadang terjebak di kesibukan administratif. Staf berangkat pagi, cek log, jam 11 sudah udah ngopi,
masuk jam 1, ngopi lagi jam 4 pulang. Kadang nggak jelas apa yang dikerjakan. Maka tugas pimpinan kita semua, menurut Bapak Presiden, mengingatkan mereka semua apa yang akan dan sedang dikerjakan, termasuk memenuhi mingguan. Yang kedua, Bapak Presiden berharap kita tidak terjebak di tumpukan kertas yang jadi Pak Kapolda, Pak Pangdam, semuanya ini. Mari kita pangkas proses bisnisnya sebagaimana harapan Bapak Presiden, sehingga tumpukan kertas ini bisa kita urai. Dengan digitalisasi sertifikat tanah, sesungguhnya telah memangkas berbagai tumpukan kertas dan proses bisnis yang selama ini menjadi rutinitas di BPN. Oleh karena itu, sekali lagi selamat terkait dengan digitalisasi sertifikasi tanah ini. Ini langsung dipangkas langsung di pangkalnya. Mudah-mudahan ini ke depan akan jadi budaya. Yang ketiga adalah birokrasi lincah dan cepat. Tidak bisa lincah dan cepat jika digitalisasinya tidak jalan. Tetapi digitalisasi tanpa memangkas proses bisnis ini akan menjadi kesibukan yang berulang. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Menteri, ini saya kemarin ngobrol dengan Pak Sekjen ketika ke kantor. Bagaimana orang mengurus RDTRK per kabupaten kota sekarang antriannya panjang. Katanya ini ada di Akar BPN, tapi ini juga dari BIG. Nah, kepala BIG udah ke kantor. Perlu ada penguatan kelembagaan. Kemarin sudah kami bahas. Yang kedua, BIG minta meningkatkan tukin. Nah, nanti kita bahas, saya bilang gitu. Nah, tapi bagaimana proses bisnis kita pangkas? Kalau ini RDTRK selesai, maka perizinan akan cepat di kabupaten kota. Selama RDTRK tidak tuntas, tidak diberesin di hulunya, maka teman-teman pasti PBG akan terkendala. Maka banyak perizinan, prosesnya panjang, karena terkendala ada di PBG, di satu sisi adalah di RDTRK. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Gubernur, yang hari ini 4 kota telah disertifikasi menjadi kabupaten lengkap, ini bisa menjadi model misalnya perizinan bukan lagi berhari, tapi berdasarkan jam. Kalau ini bisa jadi Pak Gubernur, Pak Menteri, ini akan menjadi model bagi Indonesia. Bapak sekalian saya hormati, tentu ke depan pemerintah ini berharap birokrasi yang bersih, efektif, berdaya saing, dan mendorong pembangunan nasional. Syaratnya 3. Ini rapat kabinet waktu itu memutuskan. Bukan hanya soal aplikasi, tapi pertama adalah digital structure. Struktur kita mesti digital. Dan Pak Menteri ATR telah memulai bagaimana digitalisasi di sektor sertifikasi. Ini kan mulai Mbok Yunah Yutun yang terima, bukan hanya orang kota. Maka kemarin kalau Perdana Menteri Azerbaijan rencana mau saya ajak ke ATR BPN ini ya, karena ini salah satu contoh bagaimana digitalisasi terkait dengan sertifikasi. Yang kedua, bukan hanya strukturnya, kompetensinya. Jadi kita kadang lupa hanya kompetensi saja diminta digital, tapi strukturnya tidak kita dorong digital. Nah, yang ketiga, ini bagian dari upaya yang dikerjakan Pak AHY dan kementerian ini mendorong apa yang disebut dengan digital culture, membudayakan digital. Oh, biasanya orang pegang sertifikat, diletakkan di brankas, disimpan, apalagi nanti ini digadaikan dan seterusnya, itu bertebal-tebal. Sekarang cukup dengan sertifikat elektronik. Dan kita sekarang bekerja keras dengan Pak Mendagri. Kami bekerja keras untuk mendorong perwujudan IKD sebagai perintah dari Bapak Presiden. Apa itu IKD? Identitas kependudukan digital. Jadi sekarang KTP Bapak Ibu tidak perlu simpan lagi di dompet. Cukup pakai IKD. Berapa orang yang sekarang sudah mengurus? Total lebih dari 9 juta. Maka Pak Gubernur, kalau bisa seluruh ASN ini, jangan dicairkan gaji ke-13 dan tukinnya nanti kalau belum mengurus IKD. Ya, kita cek ini berapa IKD dari ASN yang ada di Bali, harapan sebegitu. Karena IKD nanti akan jadi SSO untuk mendapatkan seluruh layanan di super app ASN. Kita sekarang sedang beresin siang malam dengan Pak Mendagri, kemudian dengan Kominfo, dengan BSSN, tadi pesan Pak AHY. Betul, keamanan data menjadi penting dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga 3 itulah tadi yang ingin kami sampaikan. Nah, Bapak sekalian, sekarang kalau Bapak itu ingin mendapatkan IKD, kenapa lama Pak AHY harus ke kelurahan? Kita sedang proses kerja siang malam, ke depan cukup face recognition, Bapak akan mendapatkan IKD atau identitas kependudukan digital. Tentu ini semua targetnya kita ke depan, fotokopi KTP yang berulang tidak lagi terjadi. Berbagai negara telah mengajarkan, bahwa sekalian kami hormati, bagaimana seluruh negara yang terhebat di dunia, semua mereka menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana indeks government development index-nya mereka tinggi. Kita lihat misalnya Norway, New Zealand, Korea Selatan, Swiss dan seterusnya, mereka indeks SPB-nya bagus. Begitu indeks SPB-nya bagus, ternyata indeks persepsi korupsinya juga bagus. Rule of law index-nya juga bagus. Begitu juga terkait dengan tingkat kemudahan berinvestasi.
Tentu ini tidak mudah untuk mengerjakan ini. Maka begitu kami mendapatkan mandat ini dari Bapak Presiden untuk mengkoordinasikan SPBE, kami mencari pendamping-pendamping yang mumpuni di level dunia. Dan kami bercerita di berbagai kesempatan, saya sangat bersyukur ketika saya diminta oleh Presiden Pak Tony Blair datang ke kantor kami dan meyakinkan beliau ketika ke kantor saya. Tidak ada cara untuk melipat gandakan pencapaian negara, termasuk ini, tadi Pak Ali menyampaikan 112 juta sertifikat elektronik sekarang sudah turun, kecuali dengan digitalisasi. Dan Inggris berhasil mentransformasi digital. Dari 1000 lebih web service sekarang tinggal 75. Dan sekarang di Inggris dari 10 aplikasi, 1000 aplikasi, sekarang tinggal 75 aplikasi. Kita sekarang ada 27.000 aplikasi. Presiden sedang meminta kita memaksa interoperabilitas. Nah, tadi saya bisik-bisik sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini kan Bapak mumpung PJ, bupatinya bagus-bagus ini. Target saja Pak, bahwa di semester ini seluruh kabupaten kota dan provinsi dari ratusan aplikasi jadi satu di interoperabilitas. Kalau perlu Bali menjadi provinsi pertama bupati kabupaten kotanya menginteroperabilitaskan aplikasi. Karena kalau nggak nanti ganti bupati muncul aplikasi baru, ganti kepala dinas aplikasi baru, gubernur baru aplikasi baru, sehingga ini pendekatannya proyek dan vendor, tidak terinteroperabilitas. Presiden sudah memerintahkan tidak boleh lagi ada aplikasi baru. Maka satu inovasi tidak boleh satu aplikasi. Maka saya menyambut dengan baik apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri ATR, sekarang sedang akan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi. Nanti nggak ada lagi Simolek, Simanis, siapa lagi yang banyak? Nggak tahu dulu yang bikin siapa itu Pak Sekjen, kok banyak Simanis, Simolek dan lain-lain itu. Jadi banyak aplikasi kan yang bikin timnya Pak Sekjen. Nah, Sisi besok sudah diakhiri dan Pak AHY akan mengakhirinya, akan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, sekarang ini Indonesia berada di titik persimpangan dan periode krusial transformasi digital pemerintah yang akan menentukan kehidupan digital bangsa dan negara ke depan. Jadi digitalisasi ini kami dapat pelajaran banyak dari tim Korea yang ada di kami, timnya Pak Tony Blair yang sekarang bantu kami. Sekali kita melangkah keliru, mundurnya tuh mahal dan bisa terlambat kita. Nah, kita sedang berada di titik ini dan oleh karena itu kami sangat senang dekade ke depan 2024-2034 ini, ke depan kita berada pada titik yang terus akan mendorong. Kita kerjakan saja dari titik sebelumnya, kita sudah meningkat 30 kali lipat indeks SPBI kita di tingkat dunia. Dan nanti kita insya Allah kalau ini bisa kita kerjakan, kita akan turun di level 50. Mudah-mudahan Ibu dan saya hormati, ke depan ini akan ada cara-cara baru, apalagi dalam mewujudkan Indonesia 45, ATR BPN memiliki peran penting dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2040. Nah, Pak sekalian kami hormati, tentu setiap langkah ini perlu disrupsi ya. Kita lihat ini, saya kemarin menarik sekali Pak AHY dapat materi terkait dengan self disruption yang terkait dengan digital. Saya minta berikutnya teman-teman. Ini kita lihat. Bagaimana Telkom mendisrupsi dirinya saat itu ketika Telkomsel lahir. Apa yang dia disrupsi? Wartel-wartel. Yang tadinya jual pulsa berubah. Karena pulsa bukan lagi pendapatan utama dari Telkom, maka Telkomsel mendisrupsi dirinya dan sekarang pendapatan Telkom jauh lebih besar dari pendapatan yang lain. Tentu hari ini kita juga akan mendisrupsi apa yang dikerjakan oleh Pak AHY, telah mendisrupsi pekerjaan yang selama ini, kalau nggak digital kan ada begini, ada begitu, ada ongkos dan seterusnya. Bapak telah mendisrupsi apa yang sedang selama ini menjadi kebiasaan di di ATR BPN. Mudah-mudahan ke depan Mbak sekalian ini akan menjadi lompatan baru dan cara baru bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Inilah saya kira juga bagaimana peluang disrupsi dalam pelayanan tata ruang dan pertanahan. Saya tidak ingin bahas ini karena berarti sama dengan menggurui Bapak Ibu. Tetapi kami bagian yang menilai sakit dan RB, inilah bagian poin-poin penting yang saya lihat bagaimana transformasi digital yang sekarang sedang bekerja yang ada di ATR BPN. Mudah-mudahan disrupsi digital ini ke depan akan mendorong pelayanan dan kualitas data yang di satu sisi ke depan juga akan mendorong pencapaian kinerja yang lebih hebat di ATR BPN. Dan kalau kita lihat Mbak sekalian, tantangan dan hambatan dalam sistem digital pertanahan dari negara lain yaitu tumpang tindih kebijakan menghambat pembangunan sistem, menerapkan one size dan seterusnya, kurangnya kompetensi dan seterusnya, yang ini juga bukan hanya negara-negara lain mengalami, ini juga sedang kita alami hari ini. Mudah-mudahan kita semua, Pak Menteri, akan bisa mengatasi ini semua.
Tetapi kalau kita lihat best practice pemanfaatan teknologi melalui blockchain dalam sistem digital pertanahan, ini banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Misalnya adalah di Georgia, Swedia, Dubai, India, teknologi blockchain adalah mekanisme basis data canggih yang memungkinkan berbagi informasi yang sekarang saya lihat teman-teman di BPN telah mengeksplorasi ini dan mudah-mudahan ini berhasil. Sehingga dengan demikian ke depan capaian keberhasilan kita akan jauh lebih baik. Kondisi tantangan keterpaduan digital ini memang menjadi tantangan kita semua. Di mana hari ini masyarakat masih mengakses berbagai aplikasi yang rumit dan terduplikasi. Karena apa? Ini satu kementerian bikin aplikasi, pertanahan bikin aplikasi, pertanian bikin aplikasi, tidak masuk dalam satu portal layanan nasional. Maka Presiden sedang memerintahkan bagaimana masuk di dalam portal layanan nasional. Sekarang setiap hari kita ngisi kebutuhan, masyarakat harus memfotokopi KTP. Inilah portal layanan yang sekarang sedang disiapkan. Kemenpar RB mengorkestrasi, tetapi Menteri Kominfo sedang menyiapkan portal nasionalnya, super app, targetnya ke depan cepat, mudah, dan murah. Dan super apps-nya kira-kira halamannya seperti ini. Tidak ada lagi Bu Anissa Pohan fotonya kepala dinas, tidak ada lagi fotonya gubernur, tidak ada lagi fotonya bupati meskipun mau pilkada lagi. Langsung portalnya keurusannya langsung. Ini contoh di Estonia. Bagaimana di Estonia? Disurvei 10 masalah yang paling diminati oleh rakyat. Oh, ternyata di Estonia satu, bagaimana cara saya menikah. Oh, bagaimana saya melahirkan, dan seterusnya. Inilah targetnya pemerintah yang sekarang sedang dikerjakan, dan kita sedang bekerja keras bagaimana digital ID, data exchange, dan platform digital payment ini akan dituntaskan untuk kita integrasikan. Tentu ini tidak mudah. Ini Pak Gubernur ini di Kemendagri. Kemendagri punya kewenangan IKD, sementara Kominfo punya kewenangan identitas digital dasar. Ini rapat dengan dua menteri 36 kali atas nama kewenangan hak undang-undang ini antara direktur, dirjen. Ini pemahamannya beda-beda, hampir menyerah saya. Tapi alhamdulillah ini targetnya. Begitu ini selesai, saya kira Pak AHY, mudah-mudahan Pak Menteri nanti urusan pertanian kita juga akan kita, sehingga orang lahir sampai meninggal nanti akan diselesaikan dengan super. Bagaimana mewujudkan ini? Tidak mudah, karena setiap kementerian punya konsultan IT kecap nomor 1 semua. Kata menteri ini, wah ini lulusan Inggris Pak, oh ini paling top baru pulang. Katamu gubernur lain, wah ini paling top, ini lulusan Inggris, wah semua top semua. Walhasil nggak bisa disambungkan. Data banyak, tetapi tidak bisa dinikmati oleh rakyat karena masing-masing bersikukuh dengan aplikasi masing-masing. Maka belajar dari seluruh negara di dunia yang hebat, ternyata mereka membuat GovTech atau Government Technology. Alhamdulillah, Presiden sekarang sudah menunjuk dari 7 nama yang kami ajukan membuat GovTech, yaitu namanya Ina Digital. Ina Digital ini di bawah Peruri, Pak AHY, sekarang sudah hampir 400 talenta digital, talenta terbaik dari BUMN, dari Mandiri, dari Telkom, dimasukkan ke tempat ini, sekarang menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi, khususnya 7 kementerian prioritas, kami ingin usulkan tambahan dari ATR BPN. Karena ini bagian yang nyata dari hak masyarakat. Tapi untuk masukkan ATR BPN nanti perlu rata. Saya lihat ini semangat Pak Menterinya tinggi dan digitalisasi dari birokrasinya oke. Saya kira kalau menterinya oke, ke bawahnya tinggal oke, kira-kira gitu. Nah, Mbak sekalian saya hormati, semangat ini menjadi penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita lihat, Australia punya Digital Transformation Agency, Estonia punya RIA, kemudian Inggris punya GDS, Singapura punya GovTech, Indonesia punya Ina Digital. Kita sekarang sedang mengintegrasikan Pak Gubernur, Pak Bupati, berbagai aplikasi ASN sekarang kita jadikan satu. Kita kerja keras di siang malam. Nanti Bapak sangat simple ASN kita. Setelah proses bisnis ASN kita pangkas. Dulu layanan ASN ada 14 tahap layanan kepegawaian, sekarang tinggal 2 tahap. Begitu juga layanan pensiun dari 8 tahap, sekarang tinggal 2 tahap. Dan probis ini terus kami dorong terus untuk dipangkas, sehingga target kita dengan digitalisasi nanti akan mudah. Mudah-mudahan Mbak sekalian saya hormati, menguatkan kita untuk mendorong arahan Presiden ini segera terwujud. Kita telah belajar banyak, dan ini kami sampaikan di berbagai forum, karena ini bahan ketika kami ratas, bagaimana negara-negara maju punya kisah sukses untuk menyelesaikan PR negaranya. Ini timetable triwulan ini Pak AHY, ini kalau ATR BPN bisa masuk ke triwulan ini, saya kira keren banget. Pilot projectnya terserah di kabupaten mana, di provinsi mana. Karena ini cita-cita Bapak Presiden. Bahkan khusus membahas ini kemarin di rapat kabinet,
rapat terbatas, Pak Prabowo sebagai presiden election diajak rapat, karena ini akan menjadi masa depan Indonesia. Kita lihat di India, itu target RPJP-nya itu 47 tahun, itu dengan sistem digital, digital ID, digital payment, dan digital data exchange, ternyata hanya ditempuh 7 tahun. Padahal targetnya 47 tahun. Ini betul Pak Ahy tadi, kalau cara biasa nggak bisa 112 juta, yang targetnya sekarang 120 juta, mesti harus out of the box. Tinggal Pak Sekjen tadi, RDTRK tadi, dari kabupaten kota, kalau cara biasa, antriannya bisa 5 tahun. Gitu. Nah, harapan kami dengan punya menteri yang baru ini, RDTRK, kalau perlu SPTJM, Pak, surat pertanggungjawab mutlak dari Bupati. Jika itu di luar itu, wah kalau verifikasi satu-satu, menteri sampai ganti nanti nggak selesai. Kan Pak Menteri nggak mungkin di sini jadi Menko, jadi apa gitu. Nah, ini nggak selesai. Ini kan tinggal bulan. Nah, kalau tidak ada lompatan dari Pak Sekjen, ini nggak selesai antrian. Saya kemarin jadi Banyuwangi, antrian udah 7 bulan katanya belum masuk. Apalagi tempat lain. Nah, tentu ini mesti, para bupati pasti, terasa tuh, Pak Bupati antriannya berapa lama? Tapi bukan salahnya BPN, karena kaitannya dengan BIG dan lain-lain yang perlu diinteroperabilitas. Mudah-mudahan nanti ada terobosan dari Pak Menteri. Nah, pesan saya hormati, saya kira ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Begitu juga di Estonia, itu 10 kali lipat. Begitu juga terkait dengan di Tiongkok, itu 0,6% kemiskinannya bisa berkurang. Kami kira ini, Pak, sekalian saya hormati, jadi setelah pemerintah meresmikan banyak jalan tol, kereta cepat. Bapak Ibu sudah pernah nyoba kereta cepat? Sudah. Kereta cepat itu ke Bandung cuma 36 menit. Pak Menteri sudah coba ya? Sudah coba. Itu luar biasa, 36 menit. Bayangkan. Jadi setelah kereta cepat pertama di ASEAN itu di Indonesia sudah diresmikan, sekarang pemerintah sedang membangun jalan tol pelayanan publik. Mudah-mudahan kisah sukses dari BPN nanti akan bisa memotivasi kementerian lembaga yang lain. Baik, yang saya hormati, saya kira ini saja. Selamat Pak AHY, Pak Menteri yang energik, Presiden loh yang bilang ini, Menteri yang energik, terus bersemangat. Mudah-mudahan agenda-agenda dari ATR BPN ke depan terus akan bisa dituntaskan, karena ini bagian dari reformasi birokrasi bersama. Saya ingin tutup dengan pantun, karena khusus ketemu Pak AHY saya bikin pantun aja banyak. Pergi ke laut menangkap ikan, ikan dimasak menjadi hidangan, mobil keliling resmi diluncurkan, urusan pertanahan menjadi ringan. Makan sambal rasanya terasi, tak lupa minum isotonik. Kementerian ATR kini beraksi dengan mobil layanan elektronik. Terakhir, mendayung sampan di sungai tenang, terasa indah menatap pemandangan. Dengan layanan elektronik yang cemerlang, ATR BPN membawa kemajuan. Saya kira saja, terima kasih Pak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Santi, Santi, Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.